Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, wanita merupakan makhluk yang begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa surga di bawah telapak kaki ibu. Sehingga banyak yang menganggap bahwa wanita yang mengabdikan dirinya untuk keluarganya itu adalah wanita yang sempurna. Nah, bagaimana apabila seorang wanita sampai harus bekerja menafkahi keluarganya? Kita akan bahas mengenai fenomena ini bersama dengan Bapak Kiai Haji Said Akil Siroj dalam Risalah. Pada hakikatnya, wanita ditakdirkan untuk mengabdi kepada suami dan keluarga. Namun, akhir-akhir ini, banyak sekali wanita yang bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah ataupun menjadi tulang punggung keluarga. Hal ini tentunya tidak hanya terjadi di kota besar seperti Jakarta, tetapi bisa terjadi di mana saja. Berbagai macam profesi dilakukan untuk menghidupi keluarga. Lantas, apakah fenomena ini menjadi sesuatu hal yang wajar? Bagaimanakah Islam menanggapi fenomena wanita atau istri yang bekerja? Jadi anak-anak, sampailah kita di ujung pelajaran hari ini. Mudah-mudahan semuanya paham ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi ahlan wa sahlan. Apa kabar? Pak Kiai. Assalamualaikum adik-adik. Udah mau selesai Pak Kiai? Iya, sudah selesai. Nih, pas banget nih. Tapi mohon kesediaan waktunya nih untuk juga mungkin mendengar Kak Adrian ada yang ingin didiskusikan. Tapi sepertinya penting juga nih untuk didengarkan oleh adik-adik karena ini berkaitan dengan bagaimana kedudukan wanita di dalam Islam. Jadi ini ada pertanyaan Pak Kiai mengenai wanita yang bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah. Itu inti permasalahannya nih. Nah, tapi sebenarnya bagaimana sih sebenarnya kodrat pria dan wanita menurut Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada agama yang memberikan ajaran kesetaraan gender seperti agama Islam. Tidak ada kitab suci, baik Yahudi, Nasrani, yang seperti kitab sucinya umat Islam yaitu Al-Quran, jelas-jelas secara eksplisit menghormati kedudukan wanita disamakan dengan kedudukan pria. Tidak membedakan sedikit pun antara laki-laki dan perempuan. Yang membedakan ialah sikap takwanya kepada Allah, sikap imannya kepada Allah. Tidak laki-laki, tidak wanita. Yang paling bertakwa itulah yang paling dihormati oleh Allah, yang paling dihargai oleh Allah. Tidak laki-laki, tidak wanita. Yang tidak bertakwa itu akan mendapatkan murka Allah. Artinya, agama Islam telah memberikan kedudukan yang setara persis antara laki-laki dan wanita. Perbedaan ada, yaitu perbedaan kodrati, karena wanita berbeda dari laki-laki. Ada setiap bulan kedatangan haid, men, kemudian ada hamil, ada melahirkan. Itu saja yang membedakan antara laki-laki dan wanita. Kemudian menyusui anaknya sampai 2 tahun dan memeliharanya sejak bayi sampai mandiri. Itu kerjaan wanita yang sangat mulia, yang sangat berat tapi mulia dan dihargai oleh Allah. Itulah menurut agama Islam betapa perempuan itu sangat mulia. Masya Allah. Lalu bagaimana kalau sampai seorang wanita sampai harus bekerja? Mana yang sebenarnya lebih mulia di sisi Allah? Wanita yang mengabdikan dirinya fokus untuk mengurus keluarga di rumah, ataukah wanita yang akhirnya memutuskan untuk bekerja menafkahi keluarganya? Ketika zaman Rasulullah SAW, beliau pernah memberikan izin kepada seorang sahabat namanya Ummul Qushairiyah untuk berbisnis ke pasar. Karena suaminya sudah uzur, sudah tidak mampu lagi mencari nafkah, sedangkan memiliki beberapa anak. Nah, Ummul Qushairiyah, seorang istri, ibu rumah tangga, keluar dari rumah berbisnis. Nah, itu mari kita analogikan keadaan kita sekarang. Kalau memang di keluarga itu income-nya masih belum mencukupi untuk menutupi kebutuhan, segala kebutuhan yang primer, maka ibu rumah tangga
diperbolehkan untuk keluar dari rumah mencari nafkah. Asal tetap menjaga kehormatannya, menjaga kehormatan dirinya, kehormatan suaminya, kehormatan keluarganya. Yang penting hidup. Dimanapun kita ini berada, laki atau perempuan, yang penting bertakwa kepada Allah. Belum tentu yang di rumah saja pagi sampai malam lebih bertakwa daripada yang keluar dari rumah. Belum jaminan, tidak jaminan. Siapa tahu yang di rumah kurang bertakwa atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan agama. Yang keluar rumah malah bekerja, mencari nafkah yang halal, menjaga kehormatannya, akhlaknya, dan menjadi contoh dari masyarakat bahwa seorang ibu yang sukses, itu kan baik sekali. Tapi kalau gitu, apa dong yang membedakan pria dan wanita? Karena kan dengan jelas di Al-Quran gitu, Allah menciptakan pria dan wanita. Artinya kan sudah jelas-jelas berbeda. Tapi kalau tadi dari awal Pak Kiai menyatakan bahwa Islam itu mengakui kesetaraan gender. Iya. Perbedaannya hanya dalam kadrat itu tadi. Dalam kadrat ciptaan Allah, yaitu hamil, menyusui, nifas, itu saja. Hal-hal di luar itu sama. perempuan boleh lakukan. Hak menuntut ilmu, hak mendapatkan kekayaan, hak untuk mengembangkan karirnya, sama. Maka dalam Nahdlatul Ulama sendiri, para ulama merestui atau membolehkan perempuan remaja membangun organisasi namanya Fatayat NU, yang ibu-ibu namanya Muslimat NU. Tidak masalah. Kita yang laki-laki di NU, remajanya menjadi Ansor, pelajarannya menjadi Ibnu. Kalau yang perempuan, ibu-ibu namanya Muslimat NU, ibu remaja namanya Fatayat, umur 40 tahun ke bawah, dan pelajar perempuan namanya IPPNU. Baik. Itulah luar biasa bahwa sejak zaman dahulu Islam ini sudah jelas-jelas mengajarkan yang namanya kesetaraan gender. Pria dan wanita memang secara kodratnya berbeda ya Pak Kiai. Namun untuk hal-hal yang seperti kita menuntut ilmu, kita mungkin untuk bekerja, silakan pria dan wanita silakan untuk mengerjakan atau melakukannya, tapi yang terpenting jangan pernah meninggalkan yang namanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan membedakan kemuliaan atau kedudukan kita dibandingkan umat-umat yang lain. Kita nanti akan berbicara lagi seputar bagaimana wanita yang bekerja apabila suaminya sudah melarang namun dia tetap memutuskan untuk meneruskan niatannya bekerja. Tentunya masih dalam risalah. Ayo kita duduk aja Mas Lidian. Oh ya, terima kasih banyak nih Pak Lebih Kiai. rileks. Fadol. Alhamdulillah, syukran Pak. Wah, tadi Pak Kiai kan ada satu cerita bahwa apabila suami ini mendapatkan uzur, maka istri diperkenankan untuk berbisnis, bekerja. Namun bagaimana kalau keadaannya sang suami tidak ada uzur, masih sehat walafiat, masih sebagai pemberi nafkah, tapi istri ingin bekerja? Kita kembali pada prinsip yang pertama. Yang penting siapapun ya, di sini istri lah. Yang penting bertakwa kepada Tuhan, menjaga dirinya, mampu menjaga dirinya, menjaga imannya, menjaga akhlaknya, menjaga martabat kehormatannya di dalam rumah atau di luar rumah. Yang duduk di rumah pun kalau tidak bertakwa kepada Tuhan akan terkutuk, akan mendapat laknat dari Allah. Seorang ibu rumah tangga yang bekerja di luar dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik, mencari nafkah, mencari anugerah, dengan mampu menjaga dirinya, menjaga ibadahnya, itu lebih baik daripada yang di rumah. Jadi kembali pada prinsip dimanapun kita berada, yang penting bertakwa kepada Allah. Namun bagaimana? Tapi ada syarat yang paling prinsip, Apa itu? seizin suami, seizin suaminya. Kalau suaminya betul-betul melarang, nah itu harus taat kepada suami. Ya, cobalah didiskusikan dulu dengan suaminya. Seorang istri yang ingin mengembangkan karirnya, kemudian suaminya rupanya agak keberatan, coba didiskusikan dulu. Kalau memang suami tetap pada prinsipnya tidak boleh keluar dari rumah, harus taat kepada suami. Walaupun si istri katakanlah sudah mengenyam pendidikan tinggi sampai S2 bahkan berprestasi, namun setelah menikah sepertinya suami tidak ridho, tetap harus taat pada suami. Ya, karena mengembangkan ilmu tidak harus keluar rumah, bisa saja dalam rumah tapi mengembangkan ilmunya, menulis atau menjawab pertanyaan dari jauh atau membimbing anak-anaknya, menghadiri majelis taklim misalkan, atau diskusi-diskusi.
Masa nggak boleh juga sama suaminya? Apalagi juga kalau bekerja kan sekarang udah bisa jarak jauh kan Pak Iya, Kiai, iya. misalnya dengan online Ya, ya boleh, kan ya. bisnis seperti itu sambil bisa mengurus anak itu juga Ya, bisa ya kan. Bahkan ada yang suka berdagang dari majelis taklim ke majelis taklim begitu Taklim, selesai itu mereka juga baik, itu berdagang. juga baik. Iya, Itu juga baik iya, ya. Baik sekali ya. Bahkan banyak orang tidak tahu ya, mohon maaf, bahwa pertama kali orang mati syahid demi mempertahankan agama Islam adalah perempuan. Namanya Sumayyah, budaknya Abu Jahal. Iya. Setelah ketahuan bahwa dia ikut Nabi Muhammad masuk Islam, diperintah agar murtad keluar dari agama Islam, tidak mau, dibunuh oleh Abu Jahal. Pertama kali ada sahabat Nabi yang mati syahid perempuan, namanya Sumayyah. Kemudian besok harinya baru suaminya, namanya sahabat Yasir, juga dibunuh karena tetap memegang keyakinan agama Islam. Setelah itu anaknya, namanya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ketika diancam akan dibunuh, pura-pura murtad. Karena melihat ibunya, ayahnya sudah dibunuh, dia pura-pura murtad, dilepas, lari kepada Rasulullah, mengadu bahwa saya tadi pura-pura murtad, mencaci maki engkau, wahai Rasulullah, pura-pura saya keluar dari agama Islam. Bagaimana? Turun ayat Al-Quran, illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman. Kecuali bagi orang yang terpaksa, terancam untuk menyelamatkan dirinya dengan hati yang sangat tetap istiqomah, yakin dengan kebenaran agama Islam, walaupun lisannya pura-pura murtad, pura-pura mencaci maki agama Islam, mencaci maki Rasulullah, tidak apa-apa. Allah Maha tahu itu semuanya. Gitu. Oke, dan juga sekarang kembali lagi. Ya. Kalau tadi nih contohnya istri Ya. tetap bekerja dan apalagi penghasilan dari istri lebih tinggi daripada sang suami. Nah, ini seringkali juga menimbulkan ada kecemburuan, bahkan terkesan istri itu juga ada yang akhirnya tidak ingin berada di bawah suami sehingga membenarkan untuk suaminya ini adalah Masalahnya di sini bukan masalah siapa di atas, siapa di bawah. Orang suami istri itu harus yang penting pertama muasyarah bil ma'ruf. Ada pergaulan hubungan yang harmonis. Tidak ada masalah siapa menang, siapa kalah, siapa yang di atas, siapa yang di bawah. jadi nggak apa-apa istri Nggak apa-apa. penghasilan lebih besar daripada suami. Asalkan itu semua mendatangkan keharmonisan, menambah keharmonisan, menambah ketakwaan. Nggak apa-apa. Tapi bagi suami apa yang harus dilakukan? Apakah dia tetap ya sudah dia pasrahkan aja seperti itu atau sebaik-baiknya suami ini menjadikan itu sebagai motivasi untuk dia berpacu untuk bisa lebih berperan lagi dalam sebagai pemberi nafkah di dalam keluarga. Idealnya seperti itu. Akan tapi kita dalam kenyataan sering melihat ada seorang istri yang punya ijazah S3, bertitel doktor, guru besar, suaminya tidak seperti dia, atau istrinya ratu. Di Eropa kan ada istrinya ratu. Nah, suaminya bagaimana itu? Jadi kembali kepada yang tadi itu. Yang penting di situ ada keharmonisan. Tidak menjadikan bencana keluarga. Nggak apa-apa. Yang penting itu. Mu'asyarah bil ma'ruf, mu'amalah bil husna. Istri tetap menghormati suami, suami menghargai istri. Anak-anak juga mencontoh ayah dan ibundanya dengan sangat positif. Itu baik-baik saja. Tidak ada persoalan. Baik Pak Kiai. Itulah tadi. Jadi kesimpulannya bahwa bagaimanapun juga tetap istri harus mematuhi apa yang menjadi ketetapan dari sang suami. Tapi hendaknya dibangunlah ada jalinan komunikasi yang baik. Kalau memang ada restu dari suami, maka istri silahkan saja. Bahkan dengan pembicaraan yang baik ini sedikit banyak malah bisa meningkatkan keharmonisan dalam rumah tangga. Itulah adalah kenikmatan keluarga ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi juga buat adik-adik yang lain untuk nanti pada saat berkeluarga membina hubungan ataupun komunikasi yang baik dengan suaminya nanti insya Allah ya. Oke, kita sambung lagi bincang-bincang kita tentunya masih dalam risalah setelah yang satu ini. Kita lanjutkan bincang-bincang kita dalam risalah Pak Kiai. Ini ada satu ayat dalam Al-Quran
dari surat An-Nisa ayat Ar-rijalu 34. qawwamuna 'alan nisa, saya tahu ayatnya itu. Waduh, ini Pak Kiai udah bisa baca pikiran saya nih. Jangan-jangan ini udah punya keahlian lagi nih selain bisa menyampaikan dakwah. Betul, itu ayat itu yang Itu memang saya banyak ingin orang sampaikan. yang salah tafsir, yang mengartikan ayat itu adalah bahwa pemimpin itu harus laki-laki. Itu menurut saya tidak benar itu. Iya. Saya perjelas Baik dulu ya dari- Pak Kiai. ya, silakan. Bahwa isinya dari surat An-Nisa ayat 34, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Penjelasannya Pak Kiai. Iya. Jadi kata qawwamun itu diartikan, diterjemahkan dengan sangat dangkal pemimpin. Ya. Gak benar itu. Gak benar kata qawwamun pemimpin. Qawwamun itu artinya meluruskan, membimbing. Oke lah. Dari koma, yakumu, akoma, yukimu, qawwam. Bukan memimpin. Maknanya memimpin itu salah itu. Jadi laki-laki itu idealnya adalah sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab, yang membimbing, mengarahkan, memberikan jalan keluar bagi keluarganya, terutama ibunya atau istrinya. Itu yang paling penting, itu yang penting. Tapi banyak sekali kenyataannya dalam agama Islam itu sendiri, perempuan-perempuan yang cerdas, yang intelek, lebih daripada laki-laki. Siti Aisyah itu cerdas. Orang pertama kali beriman kepada Rasulullah itu perempuan Siti Khadijah. Sebelum yang lain beriman, perempuan dulu yang beriman, istrinya Khadijah. Dan Siti Aisyah itu cerdas sekali. Sering mengajar, menyampaikan hadis yang mendengarkan laki dan perempuan. Kemudian, ketika musyawarah nasional ulama Nahdlatul Ulama di Lombok Tengah, pesantren Bagu, Pondok Lombok Tengah, ketika itu ketua umumnya masih Gus Dur, saya yang diperintah menulis konsep bagaimana perempuan menjadi pemimpin. Menjadi keputusan Munas, itu tulisan saya, ya ditambah dikit lah sana sini. Iya. Menjadi keputusan Munas bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin dari RT sampai presiden. Kenapa? Karena faktanya dalam sejarah tidak ada larangan seorang pemimpin itu harus laki-laki atau dilarang perempuan, tidak ada. Dulu ada raja di Mesir, itu namanya Syajaratud Dur, itu perempuan. Di dalam Al-Quran, ayat yang paling terkenal, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang sejahtera, subur makmur, mendapat ridho Allah, itu adanya di mana itu? Di surat Saba. Konteksnya sedang menjelaskan negara Saba yang ketika itu rajanya perempuan, yaitu Balqis. Banyak orang nggak tahu ini. Jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu sebuah pujian dari Allah, memuji sebuah negara makmur, subur, rakyat sejahtera, maju, kuat, rajanya perempuan, Balqis. Itu ayat itu. Nah, kemudian tahun 50-an, tahun 55 lah kira-kira gitu, NU memutuskan bahwa perempuan-perempuan NU boleh kuliah fakultas hukum. Waktu itu NU membuka fakultas hukum di Solo. Namanya Kulliyatul Hukuk, Kulliyatul Qadha, bahasa Arabnya gitu. Itu artinya apa? Artinya alumni output dari fakultas Qadha itu boleh menjadi hakim. Kalau menjadi hakim berarti boleh sebagai pemutus kan? Betul. Sebagai orang yang memegang hukum. Benar. Artinya boleh saja jadi presiden, boleh jadi penguasa. Zakiyatuddin, Cutnya Din. Itu Raja Aceh yang paling kuat dalam menghadapi Belanda. Sampai-sampai tidak menyerah pada Belanda, tidak mudah menyerah terhadap Belanda. Belakangan setelah Belanda sangat anti sekali, baru ditangkap dan dibuang ke Sumedang. Perempuan. Jadi tidak bisa kalau hanya laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Yang penting kualitasnya. Imam Syafi'i mempunyai guru 16 perempuan. Gurunya Syafi'i itu 16 perempuan. Jadi
Sekali lagi, tidak ada agama yang memberikan tawaran kesetaraan gender seperti Islam dalam Al-Quran. Negara Persia dulu pernah dipimpin oleh perempuan. Tapi perempuan itu tidak beriman, menolak dakwah Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, la yufliha qaumun ammarohum imra'atun. Tidak akan maju Persia. Tidak seperti dulu. Sekarang sudah diambang kehancurannya. Ketika sekarang rajanya perempuan dan menolak masuk agama Islam. Betul. Waktu itu rajanya namanya Ratu Bauron. Namanya Bauron. Hancurlah Persia, semua Persia semua masuk Islam. Jadi ini jadi konteksnya apa? Spesial ya. Spesial untuk negara Persia itu hadis yang tadi. Wah, ini juga menjadi motivasi buat adik-adik santriwati yang ada di sini nih untuk terus belajar, menuntut ilmu kepada siapapun, gapai cita-cita setinggi langit. Siapa tahu justru nanti malah puluhan tahun mendatang kalian ini ada perwakilan yang malah menjadi pemimpin Indonesia. Begitu ya Pak Kiai kan? Iya. Amin, amin ya Rabbal Berapa alamin. perempuan NU yang jadi anggota DPR? Sejak dulu, bukan hanya sekarang. Oh, Jadi sebenarnya jauh sebelum zaman Raden Ajeng Kartini yang Ya, menggembar-gemborkan emansipasi wanita, ternyata Islam sudah ribuan tahun yang lalu sudah mengajarkan kepada kita gitu akan kesetaraan gender. Pak Kiai. Ya. Tips terakhir dari Pak Kiai, bagaimana nih kita disaksikan oleh banyak suami dan istri untuk tetap membina keharmonisan dalam rumah tangga mereka yang misalnya dalam keluarga istrinya punya penghasilan lebih, suaminya harus bagaimana. Begitupun sebaliknya, istrinya yang punya penghasilan atau bisnis yang lebih baik daripada suaminya tetap harus mengedepankan bagaimana peran suami di dalam rumah tangga harus dihargai. Apapun keadaan di dalam rumah tangga, asalkan di situ wujud lahir mawaddah warahmah selesai. Suaminya tetap sayang pada istri, istrinya tetap sayang pada suami, suami tetap menjaga kehormatan istri tetap menjaga kehormatan suami, saling mawaddah, maka akan melahirkan keluarga yang rahmah dan sakinah. Sakinah artinya rumahnya secara lahir juga pantaslah, cukup besar rumahnya, dan satu lagi sakinah, dalam hatinya tenang, tentram, happy, enjoy. Apa itu isi lebih besar atau lebih pandai atau lebih income-nya lebih melebihi income-nya suami, tidak ada persoalan. Yang penting mawaddah warahmah. Tidak kurang-kurang suaminya kerja, hasilnya banyak, istrinya di rumah, cerai. Nah, bukan karena masalah siapa yang mendapatkan income lebih besar, banyak. bukan. Yang penting mawaddah warahmah. Ya, semoga nanti ini juga menjadi pembelajaran khususnya buat saya pribadi dan juga untuk kita semua ya adik-adik, untuk nanti kalau giliran kalian nanti sudah menikah, binalah keluarga, carilah pasangan hidup yang kita bisa menjalin komunikasi di dalamnya, bisa menumbuhkan rasa cinta kasih, sayang, menyayangi satu sama lain, membina rumah tangga yang dikatakan oleh Pak Kiai tadi, sakinah, mawaddah, warahmah, sesuai banyak tuntunan yang dari Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Nah, sebaik-baiknya tentunya panduan kita adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ini semua menjadi pelajaran buat kita hari ini. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan hidayah demi hidayahnya kepada kita semua. Kita jumpa lagi Pak Kiai dalam tema berikutnya, tentunya masih dalam risalah informasi Islami jiwa muslimin sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.